Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian kita duduk sejenak sembari menunggu masuknya waktu sholat Isya. Kita masih melanjutkan kajian kita ya, membahas kitab yang berjudul Syakhsiyatul Muslim ya, tentang kepribadian seorang muslim sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan bahwasanya salah satu sifat atau kepribadi seorang muslim itu salah satu bentuknya adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita bahas ya, bahwasanya salah satu bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan hal-hal yang hukumnya wajib ya. Ada yang wajib, kemudian ada yang sunnah, kemudian ada yang hukumnya adalah apa? Mubah ya. Kalau mubah ini definisinya mudahnya hukum asal segala sesuatu itu kata para ulama mubah ya, kecuali kalau ada dalil yang mewajibkannya atau ada dalil yang melarangnya. Maka Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian konsep tentang mubah, sesuatu yang dibolehkan, jadi hukum asal sesuatu yang Allah ciptakan ya, kemudian yang Allah jadikan di muka bumi ini, kata para ulama hukum asalnya adalah mubah ya. Hanya saja sesuatu yang mubah ini, yang boleh ini bisa saja hukumnya menjadi wajib atau menjadi sunnah ketika ada dalil yang menunjukkannya kepada wajib atau kepada yang sunnah. Atau sesuatu yang boleh-boleh saja ini hukumnya menjadi sesuatu yang dilarang ya. Bisa saja dia haram, bisa saja dia hukumnya menjadi apa? Makruh. Namun kembali kepada hukum asal, bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil yang memerintahkannya atau yang melarangnya. Nah, oleh sebab itu bagi kita seorang muslim tentunya harus mengetahui ini ya,
mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan, apa yang tidak dilarang. Selama tidak ada dalil, maka dia kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah apa? Mubah. Contohnya apa? Misalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk makan dan minum, ya. Kulu washrobu, kata Allah. Makan dan minumlah kalian, ya kan? Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita apa? Allah mengingatkan kepada kita agar memakan yang halalan thayyibah, ya, agar memakan perkara yang dihalalkan dan yang baik, ya. Sudah kita pernah bahas, ya, apa bedanya halal dengan yang baik, ya, thayyib, ya. Nah, kalau halal berarti sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang halal ini bisa saja dia baik pada seseorang dan bisa saja dia tidak baik bagi seseorang, ya. Makanya Allah menganjurkan kepada kita untuk memakan sesuatu yang tidak hanya sekedar halal, Pak, ya, tapi juga thayyib bagi tubuh kita, ya. Karena apa? Karena ada perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, namun bagi tubuh seseorang dia tidak baik, ya, ketika dia kena sakit dan sebagainya. Contoh misalnya orang yang terkena penyakit diabetes, misalnya penyakit dengan kadar gula darahnya yang tinggi misalnya, maka dia, kata dokter, dia nggak boleh memakan yang manis-manis misalnya, ya. Dia tidak boleh mengkonsumsi gula. Padahal hukum asli gula itu adalah apa? Halal, ya. Hukum asalnya kan halal tuh, gula. Sesuatu yang dihalalkan, ya kan? Dan dia halal, namun bagi penderita diabetes dia tidak apa? Tidak baik. Maka kalau ada orang yang kemudian terkena penyakit diabetes, ya, dan ini penyakit yang sangat mematikan, ya. Salah satu penyakit yang mematikan di Indonesia, ya. Banyaknya rakyat Indonesia yang terkena apa? Diabetes, ya. Orang kalau sudah terkena diabetes dengan tingkat diabetes yang tinggi, udah kadar gulanya yang tinggi, nah ini bisa mengakibatkan banyak pengaruh, banyak efek, ya. Efeknya sangat dahsyat, ya. Bisa merusak ginjal, ya. Rata-rata orang yang terkena penyakit diabetes ini itu juga bisa lari ke ginjal, ya. Bisa juga terjadi kalau ada gula darah itu kan ada yang gulanya yang kering dan ada yang basah biasanya. Kalau yang kering mungkin nggak terlalu kelihatan, ya, tapi kalau yang basah itu biasanya kalau dia luka dan sebagainya, nah itu biasanya bisa mengakibatkan kepada sampai dia harus diamputasi dan sebagainya, ya. Ini efek dari kalau kemudian orang yang sudah terkena penyakit diabetes kemudian dia nekat mengkonsumsi gula dengan alasan halal, ya, itu bukan dianggap baik, Pak. Nah, itu namanya nekat, ya kan? Bukan kemudian kita anggap dia pemberani, enggak, ya. Itu namanya apa? Oh, ini orangnya berani, ya. Bukan berani, Pak. Itu namanya nekat, ya. Nekat beda, ya, pemberani dengan yang nekat itu, ya. Nekat itu nggak punya kemampuan tapi gaya, itu namanya apa? Nekat, ya. Contoh misalnya teman-teman yang pernah belajar silat misalnya, PSHT misalnya, kan? Itu karena merasa punya ilmu kebal dan sebagainya, sehingga kadang-kadang berani berantem melawan orang-orang yang pakai pedang dan sebagainya. Padahal nggak ada ilmu kebal, tuh nggak ada, Pak. Nah, tapi karena karena sudah belajar ilmu silat PSHT, ya, kemudian mengikuti ritualnya malam, kamu pakai ayam macem-macem lah, ya kan? Akhirnya berantem, hanya modal nekat aja itu. Akhirnya merasa kebal, ya kan?
tangannya putus ya. Baru-baru berapa bulan yang lalu sebelum Ramadan ya. Kan ada yang satu orang petinggi PSHT Klaten itu kan, yang tangannya putus itu ya. Nah, itu dibacok di daerah arah mau ke mana namanya, arah mau ke PT Aqua itu ya, pabrik Aqua ya. Saya sempat dibawa ke tempatnya, itu masih ada bekas pembakaran darahnya ya. Karena langsung dihantam tuh pakai pedang gitu. Tangannya dia kan nangkis mungkin ya. Dia nangkis pakai pedang, tangannya dipakai pedang. Yang bacok itu kan pakai pedang ya. Nah, yang dari PSHT ini mungkin merasa, nggak tahu juga, mungkin merasa kebal, langsung tuh kewer-kewer tangannya tuh, Pak. Langsung dibawa ke rumah sakit, langsung diamputasi. Lah makanya kita ini jangan sok-sok nekat. Ya. Nggak ada ilmu kebal dalam Islam itu ya. Ya, kalau ada ilmu kebal, Pak, Rasulullah pasti sudah lebih dulu belajar ilmu kebal. Nah, ya. Para sahabat lebih dulu belajar ilmu kebal. Jadi nggak ada ilmu kebal itu. Ya, itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Ya, itu hanya didoktrin pada orang-orang yang apa ya, ya sifatnya hanya doktrin dan kemudian ada keyakinan yang kuat aja. Sebenarnya ilmu-ilmu kebal tuh nggak ada. Ya, nah, ini yang harus kita pahami bersama. Lah maka sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi yang belajar ilmu silat, ya, nggak usah percaya banget ya dengan ilmu kebal itu. Nah, ya. Kalau ada ilmu kebal, orang nggak tahan ditembak dan sebagainya, coba dia ke Papua sana kan, nah, ya. Ketemu sama KKB misalnya ya. Itu kira-kira kalau ditembak sama KKB, mempan nggak kira-kira kan itu kan. Nah, jadi yang ngaku-ngaku kebal-kebal itu ya. Dulu ada katanya yang belajar ilmu tahan api misalnya ya. Jadi kalau jadi bisa kuat berjalan di atas bara api, nggak terbakar ya. Itu nanti kalau ada kebakaran itu nggak usah kita kerahkan dari departemen dari pemadam kebakaran. Sudah orang-orang yang kebal api ini suruh coba masuk ke sana itu ya, kira-kira mempan atau tidak gitu kan ya. Nah, jadi Pak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada orang yang sudah kena sakit, gula darahnya tinggi, kemudian masih mengkonsumsi gula, apalagi makan nasinya pol ya, itu bukan berani, Pak. Aku tawakal, orang tawakal itu tawakal yang yang keliru itu ya. Lah tawakalnya udah ngerti itu berbahaya ya dihindari, itu baru namanya apa? Tawakal ya. Misalnya ada harimau ya, depan jenengan tuh ada harimau ya, dan siap memangsa jenengan ya. Kemudian jenengan datangi, Allah tawakal aja ya. Kemudian diterkam sama harimau mati, itu tawakalnya nggak bener, itu salah itu. Ya. Ada harimau yang akan menerkam dia, kemudian dia berlari semampu dia. Nah itu tawakal namanya. Lah kalau nanti pas lari kemudian ternyata harimau itu mengejar, kemudian berhasil menangkap dia dan kemudian memakannya, itu baru tawakal yang apa? Yang benar, ya, wis menghindari tapi dikejar kalau harimau-nya kemudian diterkam kemudian dimangsa, itu baru tawakal yang benar. Tapi ngerti harimau parani tawakal wae. Nah, itu bukan tawakal namanya, konyol. Nah, ini penting harus kita pahami bersama, Pak ya. Jadi oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan yang halalan thayyibah. Lah kembali kepada hukum asalnya, yang perkara yang halal yang thayyib ini, maka apa? Nah, maka kita melihat kepada sesuatu yang hukumnya asalnya, ketika tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ini halal atau ini thayyib, sudah berarti kembali kepada hukum asalnya, dia adalah sesuatu yang mubah ya. Maka kita boleh memakan berbagai macam jenis sayur-sayuran ya. Nah, ada dalam Al-Quran ya, makan bunga kol ya kan ya. Nggak ada dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk memakan apa, misalnya daun seledri misalnya dan sebagainya, misalnya kangkung ya, genjer ya, nggak ada itu ya. Nah, maka bagaimana hukumnya ini? Kembali kepada hukum asalnya.
Ketika tidak ada dalil yang menyatakan daun ini haram atau daun ini terlarang, ya udah, berarti dia sesuatu yang mubah, yang boleh dimakan, berarti dia hukumnya apa? Halal, ya kan itu ya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka segala sesuatu itu hukum asalnya adalah apa? Adalah mubah ya. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Kemudian apalagi? Minum air misalnya ya. Kembali kepada hukum asal. Ketika tidak ada yang melarangnya, berarti kita ini sesuatu yang halal, mubah, boleh diminum misalnya. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskannya, ini air tidak boleh diminum. Misalnya apa? Misalnya homer, kan jelas itu ya. Maka kita minum ciu itu ya. Kenapa dia sesuatu yang haram? Kenapa dia diharamkan? Karena ciu itu bisa menyebabkan seseorang apa? Seseorang mabuk ya. Walaupun mungkin ya dia belum menjadi homer, dalam kata kutip dia bukan sesuatu yang homer misalnya, tapi kalau dia sudah memabukkan berarti dia ada sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Kullu khamrin muskirun ya, setiap homer itu memabukkan. Ya, wa kullu muskirin haramun, maka segala sesuatu yang memabukkan maka dia adalah haram ya. Qaliluhu wa kasiruhu, baik sedikitnya maupun banyaknya. Jadi kalau sudah ngerti tuh ciu itu memabukkan, maka jenengan minum satetes pun itu sesuatu yang diharamkan. Banyaknya dia memabukkan, maka yang sedikitnya pun tetap itu hukumnya adalah apa? Adalah haram. Maka setiap air yang itu bisa memabukkan, maka kembali kepada hukum asalnya. Berarti yang memabukkan berarti dia adalah sesuatu yang haram ya. Karena nggak hanya homer Pak ya. Kalau kita di hutan itu, kita kalau di hutan misalnya kalau survival ya, survival di hutan, nah itu kan kita harus bisa bertahan hidup ya kan. Nah, itu biasanya mencari sumber-sumber air dari pepohonan ya. Lah itu ada pohon-pohon di hutan itu yang dia menghasilkan air, namun airnya itu kalau diminum apa? Bisa memabukkan. Ya kalau tahu kita itu memabukkan ya jangan apa? Jangan diminum misalnya. Misalnya apa itu? Misalnya air tuba ya kan? Kita sering ya mendengar istilah air apa? Ya, air tuba ya kan? Madu, air madu dibalas apa? Nah, tuba misalnya, air tuba kan? Jadi atuba itu kan akar ya, akar pohon yang dikenal dengan akar pohon tuba ya. Akar pohon tuba ini itu kalau diperas ya, kalau diperas dia menghasilkan air atau cairan ya, dan cairannya ini pasti memabukkan. Makanya dulu orang-orang di kampung ya, di desa biasanya dulu di kampung saya itu kalau mau membuat ikan mabuk ya, nah itu kalau datang ke paret ya. Karena dulu kan belum ada ya, dulu orang belum mengenal istilah setrum atau macam-macam lah ya. Nah, dulu kita di zaman saya masih kecil itu kalau mau mencari ikan ya, atau mau membuat ikan itu mabuk semuanya timbul, udah ya, bawa kita cari itu yang namanya akar tuba, kemudian kita pukul-pukul tuh akar tubanya, dan itu nanti akan keluar cairannya, airnya, sudah. Masukkan aja dulu ke dalam kolam itu. Tunggu aja beberapa belas menit berikutnya. Nah itu mulai nanti ikannya udah mulai teler-teler tuh. Ya. Nah itu akar tuba ya. Makanya tuba itu menghasilkan air, cairan. Itu dan dia memabukkan. Ya. Maka kalau kita minum, ini juga berarti hukumnya apa? Haram. Karena bukan hanya ikan aja yang mabuk. Jenenganmu kalau minum ya juga mabuk juga jadinya. Lah maka pas kalian ini yang harus kita perhatikan. Kemudian apalagi misalnya kayak air apa ya? Kalau kita di Jawa ya, kalau di Sumatera namanya air mergat ya. Mergat itu aren ya. Air aren itu ya, aren ya. Kalau di sini apa namanya? Ya aren ya. Yang menghasilkan apa namanya? Gula Jawa. Ya. Ya, apa? Degen, degen beda lagi ya. Ya aren ya, ya pokoknya itulah ya. Nah itu airnya itu sebelum dimasak
menjadi gula, dia kan harus dimasak dulu kan, dia kan sampai sekian jam itu masaknya, baru nanti dia jadi gula merah atau gula Jawa itu kan ya. Nah, itu biasanya orang-orang di kampung saya itu biasanya mereka membuat tuak, ya, dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam jerigen biasanya atau dalam botol, kemudian diikat, ya kan, dibungkus ya, diikat, mulutnya itu ditutup rapat, kemudian dimasukkan ke dalam tanah itu ya, jadi diperem di bawah tanah itu, sampai nanti 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, baru dibuka, nanti dia sudah menghasilkan apa? Menghasilkan buih ya. Berarti kalau dia sudah berbuih, ini berarti dia sudah menjadi apa? Tuak ya. Jadi masem biasanya. Itu kalau diminum, udah tuh ya. Semakin lama dia diteram itu, tingkat mabuknya semakin tinggi ya. Tergantung ya. Kalau sebulan ya mati lah itu mungkin ya. Ya. Lah maka Bapak sekalian, walaupun hukum asalnya air aren ini, air aren ini ya, penghasil gini, ini hukum asalnya dia halal, sesuatu yang mubah. Tapi ketika dia sudah dilakukan suatu fermentasi yang membuat dia mabuk, maka karena sesuatu yang memabukkan itu kata Rasulullah haram, qaliluhu wa kasiruhu, maka kita tidak boleh meminumnya. Jadi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat banyak ya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan setiap hari itu dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu hukum asalnya adalah apa? Mubah. Kecuali kalau ada dalil yang melarangnya atau ada dalil yang memerintahkannya, maka hukumnya bisa menjadi wajib dan bisa hukumnya menjadi haram. Contohnya Pak Ustaz, misalnya kalau di rumah ya, contohnya Kak jenengan nonton misalnya ya, nonton televisi misalnya ya. Jadi kalau nonton sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan untuk kita nonton, ya kembali kepada hukum asalnya, maka dia diperbolehkan. Misalnya apa? Jenengan nonton berita misalnya ya, berita informasi misalnya, atau di TV ada pengajian ya, ada pengajian ya. Makanya saya kalau ada yang bertanya ya, memang ada juga ya, ada juga sebagian ustadz yang memang urusan TV, urusan televisi itu sangat sangat apa namanya, sangat keras ya. Pokoknya di rumah seorang muslim tidak boleh punya TV ya. Itu ada juga ya, ada ustadz yang memang ya mungkin untuk kehati-hatian ya kan, karena kadang-kadang yang ditonton bukan sesuatu yang mubah kan gitu kan. Nah maka kalau jenengan punya TV Pak di rumah, yang jenengan tonton itu ada sesuatu yang memang boleh untuk ditonton, boleh untuk disaksikan ya, dengarkan pengajian misalnya ya, kuliah subuh ya, dan sebagainya, maka kembali kepada hukum asalnya, maka dia sesuatu yang diperbolehkan. Namun kalau yang ditonton itu sudah mulai sesuatu yang dilarang dan diharamkan ya, nonton film Korea ya, nonton film India ya, yang pusernya ya. Dan alhamdulillah ini ya, kita bersyukur kepada Allah ya, negara muslim Pakistan berhasil mengalahkan negara apa? India. Nah, ya. Ya ini kita dukung Mbak ya, kita dukung Pakistan. Kalau perang sama India kita dukung Mbak, dan kita doakan ya agar Pakistan menang. Dan alhamdulillah ya, perang beberapa hari yang lalu itu dimenangkan oleh Pakistan ya. Pakistan ini penting untuk kita pahami Pak ya. Pakistan ini negeri muslim, atau bisa dikatakan satu-satunya negara muslim, negara Islam yang memiliki senjata kimia atau senjata nuklir tercanggih di dunia. Ya. Yang harus kita paham bersama itu. Jadi dari sekian banyak negara muslim Pak, atau negeri muslim, negara muslim di dunia ini, negara Arab dan sebagainya, maka ketahuilah apa?
satu-satunya negara muslim yang memiliki senjata kimia atau senjata nuklir tercanggih terbaik itu adalah Pakistan. Ya. Makanya banyak negara-negara dunia itu sebenarnya ingin menghancurkan negara Pakistan. Tapi mereka lihat Pakistan ini punya senjata nuklir terbaik. Dan kita bersyukur kepada Allah kan, punya negara muslim yang mereka punya senjata kimia, senjata nuklir ya. Ya walaupun memang dilarang ya untuk digunakan dalam perang ya. Tapi sangat mungkin sekali Pak nanti perang di akhir zaman itu sebelum kembali ke senjata ini ya, senjata apa namanya? Ke senjata masa lampau ya, pedang kok dan panah, kemudian apa namanya? Tombak dan sebagainya. Sangat mungkin sekali nanti akan ada perang senjata nuklir ya. Nanti di akhir-akhir nanti kalau terjadi perang dunia ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak sekalian, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi kita kembali ke hukum asalnya. Jadi oleh sebab itu maka sesuatu yang tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak ada dalil yang memerintahkannya, maka kembali kepada hukum asalnya apa? Mubah. Ya, mubah ya. Contohnya duduk ya kan? Nah, ini misalnya duduk ya. Ada yang bertanya sama saya, Ustadz, duduk bersilo itu boleh nggak? Saya bilang nggak ada dalil yang melarangnya dan juga tidak ada dalil yang mewajibkan. Maka kembali ke hukum asal. Duduk silo itu hukumnya apa? Jais, boleh. Nah, boleh Pak, boleh. Tapi ada nggak duduk yang disunahkan? Sebagian ulama ada yang mengatakan duduk yang disunahkan. Apa? Duduk iftirosh, tahu ya? Jadi kalau jenengan soal apa namanya? Ketika duduk di antara dua sujud Pak, ya, itu kita sedang duduk iftirosh, ya kan? Itu disunahkan. Atau duduk yang juga disunahkan oleh Nabi itu apa? Menduduki kaki yang satu, yang kiri misalnya kita duduki, kemudian yang kanannya apa? Didirikan. Nah, ya, itu termasuk duduk yang sangat disukai oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ketika makan itu selalu duduknya apa? Nah, ya. Nah, di duduknya seperti ini Rasulullah. Kalau makan itu Rasulullah duduknya apa? Nah, seperti ini. Nah, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dikaji oleh para ulama. Kenapa Rasulullah suka duduk dengan duduk yang seperti itu? Ternyata itu kalau makan itu akan membuat usus kita itu, jadi makanan itu langsung masuk ke usus besar sehingga tidak lagi tertahan di usus ya. Dan itu bisa mengurangi efek terjadinya usus buntu. Nah, ya. Jadi Bapak sekalian ya, jadi kalau kita mau makan ya, tapi kalau duduk di kursi gimana duduknya dia? Kecuali kursinya besar ya. Jadi duduk itu ya boleh, duduk di kursi gimana Ustaz makan? Boleh. Karena nggak ada dalil yang melarang kita duduk makan di kursi ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan afdolnya makan itu tidak duduk di atas meja makan ya, baik duduknya di mana? Di bawah. Kenapa? Lebih menunjukkan kepada ketawaduan ya kan, kesederhanaan. Namun jangan nanti kemudian kita masuk rumah makan ya, nyari yang lesehan. Mak ada yang lesehan, oh boten enten Pak pun pelas enten meja, oh bid'ah iki ya, ora oleh iki ya. Nah, itu nggak bener itu. Jadi ya jangan. Jadi apa? Jadi makan duduk di atas, bukan di atas mejanya ya. Duduk di kursi atau makan di meja makan itu mubah hukumnya, mubah. Nggak dilarang dan juga nggak ada yang mewajibkannya. Jadi kembali kepada hukum asalnya, berarti apa? Dia sesuatu, karena ada Pak, karena ada nanti orang yang kadang terlalu ini ya, terlalu terlalu ekstrim lah ya. Karena menganggap ya, yang duduk yang sunnah itu kalau makan tuh di lantai, lesehan, akhirnya menganggap makan di meja makan itu apa? Oh, ya. Ini tidak disunahkan, ya. Berarti apa? Yang punya meja makan di rumah, oh, ya, jual semuanya, itu nggak benar, ya. Yang nggak benar itu kalau makannya berdiri lari tangan kiri, nah, itu baru ya. Nah, jadi Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dan masih banyak Pak ya.
Masih banyak yang kita lakukan setiap harinya itu kembali kepada hukum asalnya. Kalau tidak ada dilarang dan tidak diperintahkan, berarti kembali kepada hukum asalnya adalah apa? Ada sesuatu yang mubah. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hukum berikutnya ya. Hukum berikutnya adalah apa? Makruh. Nah, ya. Makruh ini adalah sesuatu yang dilarang namun tidak sampai tingkat keharuman. Jadi kalau diterjemahkan, makruh itu sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai ya. Dia sesuatu perkara yang dibenci. Jadi di dalam Islam juga ada perkara-perkara yang dibenci walaupun dia tidak sampai pada tingkat apa? Tingkat haram. Ya, artinya kalau seseorang itu melakukannya, dia tidak berdosa, Pak. Dia tidak berdosa, tapi itu perkara yang tidak disukai, perkara yang dibenci, namanya perkara yang makruh. Hanya saja para ulama mengatakan, kalau perkara makruh ini terus-menerus dilakukan, ini bisa sampai pada tingkat apa? Diharamkan. Nah, ya. Jadi perkara yang tidak disukai, dibenci, tapi terus-menerus dilakukan, ini juga berbahaya. Maka bisa sampai pada tingkat diharamkan. Lah makanya Pak sekalian, kita juga harus memperhatikan perkara-perkara yang makruh ini ya. Jadi kalau ada perkara yang dalam hadis Rasulullah membencinya atau tidak menyukainya, maka lebih baik kita meninggalkannya, tidak melakukannya. Apa contohnya Ustaz? Contohnya tidur setelah sholat subuh. Iya betul Mbak? Nah, ya. Kemudian tidur setelah sholat asar. Nah, ya. Itu termasuk perkara yang dimakruhkan. Ya. Bahkan dalam pernyataan banyak ulama mengatakan apa? Tidur pagi setelah subuh langsung ya, atau tidur setelah sholat asar itu bisa menyebabkan apa? Kegilaan, bahkan memperpendek usia. Ya. Ini maka bapak-bapak yang usianya panjang-panjang, saya yakin jarang tidur tidur pagi ya. Tapi jadi itu disebutkan oleh para ulama Pak ya. Jadi salah satu kenapa tidur pagi sama tidur sore itu dibenci, itu kata para ulama karena menyebabkan apa? Bisa memperpendek usia. Wallahu a'lam ya, hubungannya apa? Mungkin karena tingkat kesetresan dan sebagainya. Lah makanya bagi kita yang muda-muda ini, ya, jangan kita biasakan yang namanya tidur subuh. Padahal itu sesuatu yang enak. Nggih betul Mas? Pernah Pak? Pernah tidur subuh? Pernah ya? Gimana? Enak nggak? Enak ya? Lah ya. Jadi sesuatu yang enak ya. Tidur subuh itu enak memang. Oh ya. Apalagi malamnya gadang ya, malamnya baru nonton bal-balan, ya. Sudah ya, bar subuh langsung, ya. Terutama pas puasa Ramadan. Wah itu rata-rata itu ya. Pas Ramadan, habis subuh biasanya nopo turu ya kan. Lah padahal itu sesuatu yang dimakruhkan. Maka kalau mungkin ya, kalau sesekali ya mungkin lah Pak ya, kita mungkin kita kan aktivitas kita beda-beda ya. Sesekali nggak masalah Pak, kita tidur pagi ya. Tapi kalau kemudian terus menerus tiap pagi turu terus, makanya Imam Ahmad itu pernah Pak menyaksikan anaknya tidur pagi, langsung diseret sama Imam Ahmad kakinya ya. Kata Imam Ahmad, bagaimana engkau tidur pagi di saat malaikat rahmat datang ke rumah membagi-bagi apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat datang mau bagi rezeki, mau bagi rahmat ke kita, datang lah turu, selamat turu lah. Wes ora sido mulai malaikat
Nah, maka Bapak sekalian ya, jadi kalau subuh ada subuh itu ya, kalau memang nggak betul-betul kecuali kalau sakit dan sebagainya ya, kalau bisa kita jangan tidur subuh ya, apalagi tidur setelah sholat asar ya. Jadi kan bisa rasakan lah Pak, orang kalau habis sholat asar ya, kemudian bangun menjelang maghrib itu kayak orang apa itu? Bingung Bu G? Pernah Bu ya? Ibu-ibu pernah ya? Kayak orang linglung ya. Ini penting untuk diperhatikan ya. Itu perkara yang dimakruhkan, tidur di waktu seperti itu ya. Lantas ada nggak usah tidur yang disunahkan? Ada. Tidur yang disunahkan ada ya. Ya pastinya tidur di malam hari ya. Itu sunnah kita untuk tidur kan. Karena memberikan haknya mata ya. Karena mata kita ini punya hak. Dan wajib segala sesuatu yang ada haknya untuk kita berikan haknya. Haknya mata apa? Tidur. Haknya mata istirahat ya. Namun pada waktunya kan ya. Karena kalau enggak kita istirahatkan mata kita ini Pak, ini juga berbahaya ya. Saya punya saudara itu Pak di Surabaya dulunya. Itu saudara saya dari kakak ipar saya ya, dari kakak saya, dari abang ipar saya ya. Itu dia tinggal di Surabaya dan sudah pergi meninggalkan Aceh itu ketika usianya 12 tahun atau 11 tahun, ikut orang ya. Ikut orang, kemudian abang ipar saya ini telepon saya, "Dek, cobalah kau cari tuh abang kau di Surabaya sana," ya. Karena abang ini nggak pernah pulang sejak dia dulu meninggalkan Aceh usia 11 tahun. Ya, ikut orang dulu merantau ya. Karena dulu mungkin zaman itu ya tahun 70-an sebagainya, kondisi miskin dan sebagainya. Lah akhirnya saya cuma dikasih alamat Pak. Saya cuma dikasih alamat surat kertas itu aja, dikasih alamat, ya alamatnya ini gitu ya. Cari nanti di sana namanya ini ya. Saya nelusuri itu Pak, Surabaya itu. Mulai naik bis, turun di turun di terminal Surabaya, kemudian naik angkot, pokoknya tanya-tanya sama orang lah itu. Ya. Sampailah ketemu itu Pak. Ketemulah dengan alamat itu, saya tanya sama orang di situ, rumahnya pinggir laut sana Pak, dekat laut apa dulu, ke pelabuhan Ampera ya, apa namanya itu? Oh ya, di pelabuhan Surabaya sana itu. Oh ya. Ketemulah saya di sana, orangnya sudah tua Pak. Usianya waktu itu saya ketemu, ini udah meninggal. 2 tahun yang lalu kalau sudah meninggal ya. Itu usianya udah 60-an Pak. Ketika saya ketemu itu, ternyata beliau matanya dua-duanya udah buta Pak. Oh, ya. Matanya buta dua-duanya. Kemudian saya ceritakan, "Pak, Bang, saya ini," "Oh iya, saya kemarin ditelepon sama adik saya, katanya kamu mau kemari." Akhirnya saya tanya, "Bang, ini butanya kapan?" Ceritalah dia. Dia bilang dulu dia supir ini Pak. Supir supir barang untuk jasa ya. Kayak kalau sekarang kayak JNT ya. Supir kargo itu ya. Nah, itu kan lah yang namanya supir ini Pak. Supir bawa barang-barang pesanan ini untuk antar kota ini. Itu kan apalagi membawa dokumen ya, dokumen atau surat penting ya. Misalnya Jakarta Solo, Solo Jakarta misalnya. Apalagi zaman dulu kan belum ada tol Pak. Dulu pasnya lewat apa? Lewat jalan darat. Padahal dia bawa surat dari Jakarta untuk sampai ke Solo besok jam 7. Surat ini mau dipakai oleh instansi ini misalnya, atau oleh lembaga ini misalnya. Maka malam itu dia nggak tidur Pak. Jadi mata itu dipaksa apa? Melek ya. Kalau ngantuk cekoki kratingden ya. Cekoki kratingden, cekoki kopi, nopo lah pokoknya mata biar. Dan akhirnya Pak, itu ternyata Pak menjadikan saraf-saraf matanya itu putus Pak. Ya. Jadi saraf matanya itu berputusan dan akhirnya mulai kabur dan akhirnya buta total Pak. Dua-duanya. Nah, ya. Akibat nopo?
Akibat malam memaksakan diri untuk mata ini. Padahal mata udah lelah, Pak. Apalagi bawa ini ya, mobil apa namanya, mobil kargo seperti itu kan lelah itu sebenarnya. Ya. Mobil barang, kiriman barang itu kan. Tapi karena itu tugas dan besok pagi itu harus sampai di Solo, dia paksa itu harus, apalagi sampai Surabaya kan, Jakarta, Surabaya, Pak. Zaman itu belum ada tol, Pak. Kalau sekarang mungkin masih lebih enak lah. Kalau dulu kita bisa merasakan lah, Pak ya, bagaimana dulu ke Surabaya itu, Solo Surabaya dulu berapa? 6 jam ya. Itu kalau naik sumber Bencono. Tapi kalau naik bis-bis yang biasa bisa 7 jam, 8 jam dulu, Pak. Kita bisa bayangkan, nah, maka sekali mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini penting untuk kita perhatikan ya. Maka di malam hari itu kita tidur itu sesuatu yang disunnahkan, Pak. Tidak bergadang di malam hari kecuali 3 hal kata Rasulullah ya. Boleh, Pak, jenengan nggak tidur di malam hari, bergadang di malam hari untuk 3 hal ya. 1, jaga malam. Itu bukan jaga jaga malam itu dalam hadis apa ya? Kalau dalam hadis itu ribat ya, jaga ya, berjaga-jaga di malam hari untuk apa? Untuk keamanan ya, supaya musuh-musuh orang-orang kafir tidak masuk ke negeri muslim. Boleh kita melek semalaman itu ya, jaga, boleh. Kemudian yang kedua, Pak, bergadang di malam hari itu boleh untuk apa? Ibadah, diperbolehkan. Yang ketiga, jenengan nggak tidur di malam hari, Pak, untuk apa? Menuntut ilmu, boleh. Tapi kalau nonton nopo meneh nonton konser dangdut Om Serang. Ada pencinta Om Sera di sini. Nah, jadi pas kalian sudah, Pak. Jadi kalau malam itu, nopo meneh malam bermaksiat, ora turu tapi main seka. Oh ya, ya. Ora turu ngopo main kartu, ora turu ngopo mancing. Tahan, Mbak. Mancing bengi ora turu. Lah, maka Mas kalian ya, ini sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam ya. Jadi malam itu tidur. Kemudian apalagi saat malam tidur yang sunnah itu. Ini menarik ini, Pak ya. Tidur yang sunnah itu tidur ringan antara adzan subuh ya dengan iqomat ya. Jadi jenengan habis wudu, sholat subuh ke masjid, kemudian sholat dua rakaat ya, menunggu masuknya iqomat, jenengan ya tidur pelan lah ya, tidur ringan ya, itu boleh, Pak. Termasuk yang dianjurkan. Rasulullah juga demikian ya, nunggu iqomat tuh beliau tidur ya. Tapi kalau kebablasan tidur ya, ini udah batal ya. Ini tidurnya tidur ringan lah ya. Kemudian apalagi tidur yang disunahkan itu tidur sebelum masuknya waktu sholat zuhur. Itu namanya qailulah namanya ya. Jadi setengah jam atau 1 jam sebelum zuhur atau setelah zuhur, maka itu disunnahkan. Makanya, Pak, jenengan kalau mau tidur, tidurnya kapan? Jangan subuhnya, tapi apa? Sebelum sholat zuhur. Tapi kadang-kadang ya bablas, zuhurnya kok jam loro ya. Itu berarti nggak boleh ya. Jadi kalau mau tidur ya jam-jam 10:30 ya, atau jam 11-an kita tidur istirahat, namanya qailulah. Atau nanti setelah zuhur ya, itu juga termasuk tidur yang disunnahkan menurut para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pas sekalian, ini berkaitan dengan tidur ya. Jadi hukum asalnya tidur itu sesuatu yang mubah ya. Namun kalau kemudian tadi ya ada tidur yang dimakruhkan ya. Tidur yang dimakruhkan itu adalah apa? Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Maka kita usahakan jangan tidur di waktu-waktu seperti itu, kecuali kalau memang betul-betul ngantuk banget ya, ngantuk banget dan jenengan nanti harus kerja. Kalau enggak nanti
bisa mengganggu aktivitas jenengan kerja, itu monggo lah silakan ya. Tapi jangan setiap hari tidur subuh terus ya, sampai bojone ngamuk-ngamuk ya kan. Ya. Tangyo, makaryo. Lah, maka pas kalian ya, wallahu alam bisawab ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan senantiasa melindungi kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.